Ketemu lagi dengan Arif di Dorma Tekno. Oke guys, akhirnya Xiaomi merilis lagi nih line up produknya yang udah absen selama 3 tahun, yaitu Xiaomi Mi Pad. Wow, kasih tepuk tangan dulu dong buat Xiaomi. Sebenarnya ada juga sih Mi Mix 4 yang juga akhirnya kembali dijual. Tapi kita bahas nanti aja deh, karena gue lebih excited ke Mi Pad 5 dan 5 Pro ini. Kalau kalian juga antusias, kasih like-nya dulu dong. Buat gue Mi Pad ini adalah salah satu produk yang cukup gue tunggu. Mengingat udah cukup lama absen yang otomatis membuat pilihan tab Android jadi cukup sempit. Tab resmi di Indonesia pilihannya antara Samsung yang harganya lumayan mahal dan juga Huawei yang harganya cukup miring tapi minus GMS. Bahkan sekarang dia udah pakai OS Harmony sendiri. Nah, ada 3 seri Mi Pad 5 yang dirilis, yaitu Mi Pad 5 Wi-Fi, Mi Pad 5 Pro Wi-Fi, dan Mi Pad 5 Pro 5G. Ketiganya punya tampilan yang sangat identik. Mereka punya layar 11 inci dengan aspek rasio 16:10. Bentuk framenya tegas dan ini harus diakui emang mirip dengan iPad Pro. Tapi Mi Pad nggak punya Magic Keyboard dan keyboardnya malah kelihatan seperti keyboard yang dimiliki oleh Huawei MatePad yang sama-sama nggak punya trackpad. Dengan perbedaan, Mi Pad ini sambungannya pakai pin dan juga sepertinya angle layar di Mi Pad ini nggak bisa disesuaikan seperti yang ada pada Huawei MatePad. Untuk bobotnya 515 gram dengan tebal 6,86 mm. Lebih tebal dari iPad Pro 11, tapi kalau misalkan dibandingkan dengan rata-rata HP, ini masih lebih tipis. Tapi sayangnya kamera depannya posisinya ada di sebelah kiri jika kita menggunakannya dalam orientasi landscape. Jelas itu nggak ideal banget kalau misalkan kita pakai buat Zoom meeting dengan orientasi landscape. Mi Pad 5 series ini juga punya stylus yang bisa di-attach di bagian atas sekaligus buat ngecas. Durasi pengecasannya cuma butuh waktu 18 menit aja dan bisa dipakai selama 8 jam. Dari segi spesifikasi, Mi Pad 5 series dilengkapi dengan layar LCD berukuran 11 inci dengan resolusi 2560 x 1600 pixel alias 2.5K. Refresh rate-nya 120 Hz, kerapatan pixelnya hingga 275 ppi, dan rasio kontrasnya 1500:1. Layar ini punya segambreng label seperti True Tone Display, Dolby Vision, HDR10, dan TUV Rainland. Mi Pad 5 series juga akan menjalankan OS MIUI 4Pad. Basicnya sih tetap dari MIUI, namun dengan beberapa penyesuaian untuk menghadirkan pengalaman penggunaan mendekati OS desktop komputer. Ya, mirip-mirip lah konsepnya dengan iPad OS. Katanya sih udah ada lebih dari 300 aplikasi populer yang telah menyesuaikan dengan MIUI 4Pad ini. Urusan audio, Mi Pad 5 punya 4 buah speaker di bagian samping. Sedangkan Mi Pad 5 Pro walaupun sama-sama punya 4 buah lubang speaker, tapi dia menggunakan total 8 buah speaker. Ketiganya udah berlabel Hi-Res Audio Wireless, dan Dolby Atmos. Sejauh ini spesifikasi yang udah kita bahas tadi kelihatannya menjanjikan banget ya. Lanjut untuk urusan dapur pacunya. Antara masing-masing Mi Pad 5 series ini punya jeroan yang berbeda. Mi Pad 5 menggunakan chipset Snapdragon 860 dengan baterai 8720 mAh plus pengisian cepat 33 Watt. Sedangkan Mi Pad 5 Pro dan versi 5G-nya menggunakan chipset Snapdragon 870 5G dengan baterai 8600 mAh plus pengisian cepat 67 Watt. Untuk Mi Pad 5 punya varian penyimpanan 6128 dan 6256, sedangkan 5 Pro punya satu varian penyimpanan tambahan, yaitu 8256 khusus untuk versi 5G-nya. Soal panas sepertinya kalian nggak perlu khawatir lagi sih, karena tablet punya bodi yang luas, jadi panasnya bakalan cepat disebar dan juga dibuang. Plus Mi Pad 5 Pro ini punya lapisan pembuangan panas seluas 22.745 mm persegi dan ini efektif untuk menjaga suhu di 43,1 derajat Celcius di bagian belakang bodinya selama 31 menit bermain game dengan grafis yang tinggi. Well, spesifikasinya sih cukup menarik ya, apalagi versi Pro-nya. Karena SoC-nya lebih tinggi, pengecasannya lebih cepat, dan juga speakernya ada 8 buah. Tinggal gimana MIUI 4Pad nanti menyuguhkan user experience ya. Selanjutnya bagian kamera, yang biasanya di tablet ini nggak terlalu penting ya. Bagus alhamdulillah, burik juga nggak jadi masalah. Di Mi Pad 5 dia pakai kamera belakang tunggal 13 megapiksel. Mi Pad 5 Pro pakai kamera 13 megapiksel plus 5 megapiksel. Sedangkan versi Mi Pad 5 Pro 5G pakai kamera belakang 50 megapiksel
plus 5 megapiksel. Untuk kamera depan ketiganya pakai sensor yang sama yaitu 8 megapiksel. Nah itu dia guys seluruh spesifikasi Mi Pad 5 series ini. Gimana guys? Udah puas atau belum nih kalian? Kalau misalkan menurut gue sih speknya udah oke ya. Desainnya juga udah mantap. Tapi masih kurang lengkap aja rasanya. Kalau misalkan Mi Pad ini belum punya fitur integrasi seperti Apple Sidecar atau Huawei Multiscreen Collaboration. Yang tentunya sangat mempermudah dan juga memanjakan user kalau misalkan kita udah nyemplung ke ekosistemnya. Oke, selanjutnya kita bakalan bahas harganya. Mi Pad 5 ini dijual di Tiongkok sana dengan harga 1.999 yuan untuk varian 6128 dan 2.299 yuan untuk varian 6256. Lanjut untuk Mi Pad 5 Pro dijual dengan harga 2.499 yuan untuk varian 6128, 2.799 yuan untuk varian 6256, dan yang terakhir Mi Pad 5 Pro 5G 8256 dijual dengan harga 3.499 yuan. Ngomongin penjualan resmi di Indonesia, sejauh ini Mi Pad 5 series ini belum terpantau ya di situs TKDN. Tapi perlu diingat, tablet ini nggak pakai jaringan seluler, kecuali yang versi 5G-nya. Jadi harusnya sih nggak perlu ikut aturan TKDN untuk bisa dijual resmi di Indonesia. Tinggal impor, urus pajak dan lain sebagainya, seharusnya sih udah cukup ya. Dan gue pribadi tentunya berharap Mi Pad 5 series ini bakalan dihadirkan resmi di Indonesia, agar pilihan tablet di tanah air jadi makin beragam. Nah, gue pengen tahu nih, gimana pendapat kalian soal ini? So please tulisin di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Subscribe juga biar makin ganteng dan cantik. Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye guys.